Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang jarimah dan macam-macamnya. Baik, poin yang pertama yakni pengertian jarimah. Jarimah bisa disebut dengan tindak pidana. Sebenarnya secara bahasa ya nama dari hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya. Pengertian jarimah secara umum ialah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut berakibat pada hukuman duniawi maupun dunia akhirat. Jadi pengertian jarimah atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat adalah perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Jadi jika orang yang melakukan perbuatan tersebut dalam kondisi gila, maka tidak dipertanggungjawabkan pidananya. Baik, poin selanjutnya yakni dasar hukum. Dasar hukum dari tindak pidana adalah bersumber dari ayat-ayat atau nas Al-Quran. Ayat-ayat tersebut sudah digunakan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fihi ma ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu merupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang yang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi selain ayat-ayat nas Al-Quran pada ayat tersebut menjadi dasar hukum tindak pidana tersebut, juga bersumber dan kaidah-kaidah yang penting dalam syariat Islam ada sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La hukma li af'alil muqara'i qabla wurudin nas. Artinya, sebelum ada nas atau ketentuan, tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat. Tersebut mempunyai pengertian bahwa semua perbuatan dan sikap tidak berbuat diperbolehkan dengan kebolehan asli. Artinya, bukan kebolehan yang saling dinyatakan oleh syarak. Dan dengan demikian, selama belum ada nas yang melarangnya, maka tidak ada tuntutan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Samping kaidah-kaidah tersebut, masih ada kaidah yang lain. Kaidah ini menyatakan tentang syarat-syarat yang harus terdapat pada pelaku dalam kedudukannya sebagai seseorang yang bertanggung jawab dan pada perbuatan yang diperintahkan. Yakni ada dua macam pelaku mukallaf. Yang pertama, pelaku sanggup memahami nas-nas syarak yang berisi hukum taklif. Yang kedua, pelaku orang yang pantas dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman. Poin yang terakhir, yakni macam-macam jarimah. Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi, secara garis besar dapat dibagi dengan meninjau dari beberapa segi. Yang pertama, ditinjau dari segi berat ringannya hukuman. Ini dibagi menjadi A. Jarimah hudud. Jarimah hudud adalah jarimah yang paling serius dan paling berat dalam hukuman pidana Islam. Menurut Abdul Qadir Audah adalah hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak dan merupakan hak Allah. Dari pengertian tersebut dapat diketahui ciri-ciri khas jarimah hudud, yakni bagi menjadi dua. Hukuman tertentu dan terbatas dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syarak dan tidak terbatas minimal ataupun maksimalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata. Kalau ada hak manusia di samping hak Allah, maka hak Allah yang lebih berbenah. Jadi menurut Muhammad Ibnu Ibrahim bin Jubair, yang tergolong dalam jarimah hudud ada 7 macam. Yang pertama, zina. Kedua, murtad atau riddah. Yang ketiga, pemberontakan atau al-baghi. Yang keempat, tuduhan palsu telah berbuat zina atau qadzaf. Yang kelima, pencurian syarikah. Atau yang keenam, perampokan atau hirobah. Yang ke
7. Minum minuman keras atau syurb atau al-khamar. Jadi dengan demikian, hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum atau masyarakat, seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat dan manfaat penjatuhan. Hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Baik, poin yang selanjutnya, jarimah, qisas, dan diyat. Kategori ini adalah kategori sasaran dari kejahatan ini: integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dengan istilah hukum pidana positif atau bisa disebut crime against other person, yang termasuk dalam jarimah qisas atau diyat. Ini yang pertama, pembunuhan sengaja. Yang kedua, pembunuhan menyerupai sengaja. Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan. Yang keempat, penganiayaan sengaja. Yang terakhir, penganiayaan tidak sengaja. Itu tadi jarimah, qisas, dan diyat. Yang selanjutnya, jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Ta'zir sendiri menurut Imam Al-Mawardi adalah hukuman atas tindakan pelanggaran kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukuman had. Jadi hukuman had sendiri memiliki makna tindakan yang dilakukan memperbaiki perilaku manusia dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang seperti itu. Baik, yang kedua, ditinjau dari segi niatnya. Yang pertama, jarimah disengaja adalah suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya, serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman. Yang selanjutnya, jarimah tidak disengaja. Jarimah tidak disengaja adalah jarimah di mana pelaku tidak sengaja atau tidak berniat untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaian atau keteladanan atau kesalahannya. Baik, yang ketiga, ditinjau dari segi objeknya. Pertama, jarimah perseorangan dan jarimah masyarakat. Yang kedua, jarimah masyarakat atau jarimah yang hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat. Yang keempat, ditinjau dari segi cara melakukannya. Yang pertama, jarimah ijabiyah atau jarimah positif. Yang kedua, jarimah salbiyah atau jarimah negatif. Baik, poin yang terakhir yakni ditinjau dari segi tabiatnya. Pertama, yakni jarimah tindak pidana yang biasa, misalnya mencuri ayam, membunuh, menganiaya, dan sebagainya. Yang kedua, jarimah tidak pidana atau politik, misalnya pemberontakan bersenjata, mengajukan perekonomian, dan maksud politik atau perang saudara, dan sebagainya. Dari pertemuan kali ini, sekilas dari jarimah itu apa ya? Jarimah adalah tindakan yang berakibatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Jarimah juga ada beberapa macam. Salah satunya jarimah hudud, jarimah qisas, dan jarimah ta'zir. Ya, baik. Jadi kesimpulannya, jarimah atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab, di mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Jadi secara garis besar, jarimah itu memiliki beberapa macam. Yang pertama, ditinjau dari segi berat ringannya hukuman. Yang kedua, ditinjau dari segi niatnya. Dan yang ketiga, dari segi objeknya. Yang keempat, dari segi cara melakukannya. Yang terakhir, dari segi tabiatnya. Baik, kurang lebihnya dari Pak, mohon maaf atas kesalahannya.